Baik kawan traveler, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat pantauan arah lalu lintas ke arah Tretes gitu ya. Jadi sampai saat ini itu banyak sekali yang menanyakan kepada saya, apakah pas malam tahun baru jalannya ke arah Tretes itu ditutup. Kemudian ada lagi yang bertanya kalau misalnya ke Tretes itu ada tes swab dulu gitu. Nah, mungkin ini bisa sedikit menggambarkan ya buat kawan-kawan yang mau ke Tretes ya. Jadi kalau rekayasa arah lalu lintas ke arah Tretes itu memang tiap tahun itu harus dijalankan ya. Karena kalau tidak dijalankan nanti akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Karena kalau sudah macet stuck itu bisa berjam-jam dan bisa merugikan semuanya gitu. Nah, untuk yang ke Tretes itu harus tes swab ya. Itu sampai hari ini saya itu belum ada informasi secara resmi dari Bupati ya. Kalau di Malang kan sudah resmi dah. Dari wali kota itu harus tes swab. Kalau di Tretes atau Kabupaten Pasuruan ini belum dengar, atau mungkin sudah dengar tapi saya tidak tahu begitu ya. Jadi mungkin ya karena memang masih pandemi, harus harus ya harus menyesuaikan dengan himbauan ya. Nah, sebenarnya himbauan dilarangnya merayakan untuk pergantian malam tahun baru ini sebenarnya kan bukan hanya di Tretes aja atau di Kabupaten Pasuruan saja, tapi kan di kota-kota besar lainnya kan juga dilarang. Ini pasti ya dilarang ya, makanya itu kita harus tetap waspada guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, begitu. Oke, kita kembali ke rekayasa arus lalu lintas ya. Ini yang pertama dari Cimory, karena salah satu tempat yang membuat macet ya kalau mau ke arah Tretes. Baik mau ke Tretes maupun ke Pandaan pun juga macet di sini. Karena apa? Di sini keluar masuk kendaraan pengunjung ke Cimory. Terus di depannya ini juga ada pasar. Nah, jadi macetnya bertubi-tubi. Kalau dilihat ya rekayasanya ini, kendaraan yang dari arah Trawas ini tidak boleh langsung turun, jadi harus ke kanan. Kalau sudah macet ke kanan, ke atas, ke arah Tretes ya, keluarnya ini bisa langsung ke bypass Pandaan ini, Pelintahan itu ya, Mangengking, keluarnya dari situ. Nah, kemudian kalau yang dari bawah itu langsung dibelokkan kiri, yaitu yang ada pertigaan sebelum rumah makan Sri itu belok kiri begitu ya. Jadi yang dari Trawas itu dibelokkan kanan itu yang di pertigaan Seno itu ya. Jadi harus ke atas pertigaan Seno. Nah, untuk malam tahun barunya itu kalau sudah benar-benar full, nah semuanya harus ke kanan. Nggak bisa enggak gitu. Biasanya seperti itu, kalau tahun lalu pun juga seperti itu. Dari Sanggerahan pun dari arah Tretes itu pun langsung ke kanan, nggak boleh langsung turun. Karena apa? Macetnya nanti bertumpuk ya di bawah. Kalau sudah bertumpuk, biasanya kalau dari arah Trawas sama Tretes itu bertumpuk di situ, itu biasanya malah nggak bisa bergerak sama sekali kalau pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang lalu. Ya, makanya harus dijadikan one way begitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah penutupan arus ya, arus lalu lintas yang dari bawah. Ini memang diberlakukan tanggal 31 Desember ya, untuk besok jam 7. Ya, biasanya kalau sudah full di atas itu memang ditutup ya. Kalau dari bawah itu di depan rumah makan Seri itu ya, itu kan ada pertigaan di bawah itu, di Chandra itu harus belok kiri ke arah Leduk gitu ya. Jadi sampai keluarnya dari Simpang 3 atau pertigaan Nongko gitu. Dari situ bisa masuk ke arah Tretes atau dari Pejalukan kalau yang tahu jalannya. Makanya kalau yang buat tamu-tamu yang sudah booking jauh-jauh hari ke Villa Tretes itu, saran saya harus masuknya itu sebelum jam 6 malam. Nah, itu lebih enak. Karena misalnya kalau masuknya sesudah itu, wah nanti malah susah ya, susah masuk. Pengalaman kan tahun-tahun yang sebelumnya itu, jadi sewa villa kemudian kemalaman masuknya, malah nggak jadi masuk villa gitu. Nah, ini ada yang baru sebenarnya dari rekayasa arus lalu lintas ini.
disediakan kantong-kantong parkir ya. Ini yang mungkin tidak ada di tahun-tahun lalu. Itu kantong-kantong parkir itu antara lain ya adalah di Serikaton, kemudian ada juga di Kakek Bodo, ada juga di BKSDA, ada juga di Pos Linmas gitu. Nah, untuk yang PKL yang berjualan di depan Hotel Surya itu tiap tahun memang nggak boleh ya, harus bergeser. Jualannya bergeser, tetap jualan tapi bergeser tempatnya gitu. Lah terus yang untuk itu tadi ya, tamu yang apa, yang sudah terlambat masuk ke Tretes itu ya, itu dengar-dengar ya ini harus ke ini dulu, kendaraannya harus ditaruh di kantong parkir gitu ya. Kalau misalnya terlambat ini masuknya udah full, kemudian ke arah Tretes full, nah otomatis harus ke kantong parkir-parkir yang disediakan. Lah terus kemudian tamunya ini harus jalan ya ke arah villanya atau ke hotel gitu, atau mungkin shuttle ya, shuttle mungkin dari penjaga villanya mungkin bisa dijemput pakai sepeda motor atau mobil ya, nggak apa-apa asal yang dari dalam ini, dari penjemput ini tidak mengganggu jalannya lalu lintas gitu. Lah sebaliknya kalau yang arah dari timur ya, dari arah Pintu Langit sana, dari arah Kota Leduk namanya, itu kalau masuk ke Tretes itu pun juga nggak boleh ya kalau misalnya Tretes sudah full. Jadi kalau misalnya keluar dari sana ya mending langsung ke timur sekalian, itu menuju ke arah Skorjo ya, atau turun ke bypass gitu. Nah ini ya, ini kantong parkir pertama ya, tadi saya sempat berhenti di sini. Ini kantong parkir pertama, jadi kawan-kawan yang mungkin terlambat masuk ke Tretes, yang sudah booking villa tapi terlambat masuk Tretes ya, jadi kendaraannya itu harus ditaruh di sini. Ini salah satu kantong parkir yang pertama adalah di parkiran area Kakek Bodo. Itu naik aja ke kanan ya, tuh di situ bisa menampung banyak kok, banyak kendaraan gitu. Itu yang kelihatannya yang rekayasanya seperti itu untuk tahun ini. Nah dari sini ya, dari pertigaan Kakek Bodo ini maju lagi ya, kurang lebih 200 meter nanti ada kantong parkir yang kedua, namanya kantong parkir Serikaton ya. Kalau di situ tertulis A Serikaton. Ini terkenalnya ya kalau di sini namanya Serikaton. Nah kalau ini ya, ini biasanya memang dijadikan tempat parkir umum ya, untuk menampung tempat-tempat parkir yang ada di depan Hotel Surya itu. Karena di depan Hotel Surya itu kan selalu macet dan kemudian lahannya itu sedikit menipis sekali. Nah, otomatis untuk pengunjung wisatawan yang mau makan di Hotel Surya itu, depan Hotel Surya itu, parkirnya harus di sini. Ya ini bisa menampung banyak ya. Ini space depan sama space belakang itu bisa menampung banyak lah pokoknya. Itu ya. Nah ini kalau mau ke Surya tinggal jalan aja ya, jalan aja ke sini. Nah ini untuk besok ya, besok ini sudah nggak boleh berjualan di sini biasanya. Nah bergeser, mereka ini jualannya tetap tapi bergeser besok. Kalau ini tadi masih jualan nggak apa-apa karena masih lenggang. Nah untuk kantong parkir ya, ini yang ketiga dari pertigaan tadi itu lurus saja, ini ada pos pendakian. Sebenarnya ini namanya BKSDA itu ya. Ya yang dimaksud adalah pos pendakian nih, pendakian gunung ini. Itu masuk situ luas sekali memang ya. Terus ini yang terakhir ya, Limas ya, ini bisa dijadikan kantong terakhir yang paling luas menurut saya karena ini luas sekali tempatnya gitu, Limas ya. Nah balik lagi ya, ini dari Surya belok kiri ke arah pasar lah. Mereka itu yang berjualan biasanya di sini ya, bergeser ke sini, ke arah sini ya. Nanti besok untuk kendaraan-kendaraan seperti ini nggak boleh ya parkir sembarangan seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak sembarangan ya, memang ada petugasnya, cuman untuk besok itu nggak boleh gitu. Jadi harus dirapikan karena ini salah satu center ya, pusatnya Kota Tretes, jadi harus bersih. Kalau tahun-tahun lalu ini nggak dikondisikan pasti macet daerah sini gitu ya. Ya baik ya, ini tadi saya ambil videonya itu siang hari jam
jam 2 3 siang lah ya. Jadi kondisi Tretes ini masih sepi ya, karena mungkin hari ini itu masih banyak klien-klien atau tamu-tamu yang pada bekerja, itu belum cuti lah, mungkin cutinya besok ya. Kalau tahun-tahun lalu ini ya, mulai tanggal 25 itu di sepanjang jalan ini tadi udah ramai sekali ya, orang-orang yang mau berlibur itu sudah banyak sekali ya biasanya. Kalau tahun ini memang sepi ya, pengaruh pandemi mungkin juga itu ya mempengaruhi, karena ya tahu sendiri ya, pandemi ini memang benar-benar ya mengoyak-ngoyak segala 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 macam lah pokoknya. Begitu. Nah, ini kondisi villa-villa ya, villa-villa yang ada di Jalan Pecalukan ini. Saya turun sampai Pecalukan ya. Tadi saya lihat sih masih sepi memang gitu ya, jam 3-an gitu masih sepi, nggak ada tamu. Nah, biasanya sih banyak sekali kalau hari-hari gini itu gitu ya. Saran saya pada tamu yang sudah order ya jauh-jauh hari itu, masuk ke Tretes sebaiknya sebelum jam 6 malam ya, biar bisa masuk ke Tretes. Kan sayang kan, sewa-sewa villa mahal-mahal tapi akhirnya nggak jadi, jadi rugi semua kan gitu ya, sayang. Makanya saran saya memang harus lebih awal, lebih cepat, lebih baik gitu ya, biar bisa berlibur di Tretes gitu ya. Baik ya, informasi yang saya berikan ini semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan besok ya. Jadi tetap waspada, tetap pakai masker, jaga kesehatan ya, biar bisa berlibur di Tretes gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurangnya, bisa komen dan share. Selamat berlibur, selamat bersenang-senang.